Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dan dapat menimbulkan sekumpulan gejala penyakit yang disebut Acute Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Lebih dari 25 tahun sejak pertama ditemukan tahun 1987, berbagai bangsa di dunia berupaya untuk menanggulangi HIV atau AIDS, tetapi penyakit ini terus berkembang dengan peningkatan yang cepat. HIV atau AIDS termasuk salah satu penyakit yang sangat ditakuti karena hingga saat ini belum ditemukan obatnya, sehingga orang yang terkena penyakit tersebut dapat dikatakan tidak memiliki harapan hidup panjang. Fenomena orang dengan HIV atau AIDS jumlahnya cenderung meningkat baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa orang dengan HIV atau AIDS tidak hanya terdapat di kota-kota besar di Pulau Jawa, tetapi juga terdapat di pulau lainnya, bahkan di kota-kota kecil. Baiklah, saya akan menjelaskan terjadinya HIV. HIV virus masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dan sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel loss phase dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga diturunkan. Cepat lamanya waktu seorang yang terinfeksi HIV mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas orang yang terinfeksi HIV akan mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV dalam 5-10 tahun. Meskipun ini bisa lebih pendek, waktu antara mendapatkan HIV dan diagnosis AIDS biasanya antara 10-15 tahun, tetapi terkadang lebih lama. Terapi antirestropikal ART dapat memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus replikasi, dan oleh karena itu untuk mengurangi jumlah virus dalam darah orang yang terinfeksi HIV atau dikenal sebagai viral load. Baiklah, itu saja penyebab HIV. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala HIV. Tanda gejala HIV secara klinis pada seseorang penderita HIV adalah didefinisikan sulit karena simptomasi yang ditunjukkan pada umumnya adalah bermula dari gejala-gejala umum yang lazim didapati pada berbagai penderita penyakit lain. Namun secara umum dapat kiranya dikemukakan sebagai berikut. Rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara drastis, demam yang sering dan berkeringat di waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut, pembengkakan leher dan di lipatan paha, radang paru-paru, kanker kulit. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Mengingatkan sampai saat ini obat mengobati dan vaksin untuk mencegah AIDS belum ditemukan. Alternatif untuk menanggulangan masalah AIDS yang terus meningkat ini adalah dengan upaya pencegahan oleh semua pihak untuk tidak terlibat dalam lingkaran transmisi yang memungkinkan dapat diserang HIV. Pada dasarnya, upaya pencegahan AIDS dapat dilakukan oleh semua pihak asal mengetahui cara-cara penyebab AIDS. Yaitu ada dua cara penyebaran AIDS, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Upaya pencegahan AIDS jangka pendek yaitu upaya pencegahan AIDS jangka pendek adalah dengan KIE memberikan informasi kepada kelompok maka tinggi bagaimana pola penyebaran virus AIDS. Upaya pencegahan AIDS jangka pendek. Upaya pencegahan AIDS jangka pendek adalah dengan KIE memberikan informasi kepada kelompok resiko tinggi bagaimana pola penyebaran virus AIDS atau HIV sehingga dapat diketahui langkah-langkah pencegahannya. Ada 3 pola penyebaran virus HIV, yaitu 1 melalui hubungan seksual, 2 melalui darah, 3 melalui ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya.
1. Pencegahan infeksi HIV melalui hubungan seksual. HIV terdapat pada semua cairan tubuh penderita, tetapi yang berbukti berperan dalam penularan AIDS adalah mani, cairan vagina, dan darah. HIV dapat menyebabkan atau menyebar melalui hubungan seksual pria ke wanita, dari ke wanita ke pria, dari pria ke pria. Setelah mengetahui cara penyebaran HIV melalui hubungan seksual, maka upaya pencegahan adalah dengan cara 1. Tidak melakukan hubungan seksual, walaupun cara ini sangat efektif namun tidak memungkinkan dilaksanakan sebab seks merupakan kebutuhan biologis. 2. Melakukan hubungan seksual hanya dengan seseorang mitra seksual yang setia. 3. Dan tidak infeksi HIV atau homogami. Mengurangi jumlah mitra seksual sedikit mungkin. Hindari seksual atau hubungan dengan kelompok risiko tinggi tertular AIDS. Tidak melakukan hubungan anogenital. Dan terakhir, gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir hubungan seksual dengan kelompok risiko tinggi tertular AIDS dan pengidap HIV. 2. Pencegahan infeksi HIV melalui darah. Darah merupakan media yang cocok untuk hidup virus AIDS. Penularan AIDS melalui darah terjadi dengan 1. Transfusi darah yang mengandung HIV. 2. Jarum suntik atau alat tusuk lainnya atau akupuntur atau tindik bekas pakaian orang yang mengidap HIV tanpa disterilkan dengan baik. 5. Mencukur, gunting kuku, dan sikat bekas pakaian orang yang mengidap virus HIV. Langkah-langkah pencegahan terjadi penularan melalui darah adalah darah yang digunakan untuk transfusi diusahakan bebas HIV dengan jalan memeriksakan darah donor. Gunakan jarum suntik sekali pakai. Yang terakhir, membakar semua alat bekas pakai pengidap HIV. Pencegahan infeksi HIV melalui ibu. Ibu hamil yang mengidap HIV dapat memindahkan virus tersebut kepada janinnya. Penularan dapat terjadi pada waktu bayi di dalam kandungannya, pada waktu persalinan, dan sesudah bayi dilahirkan. Upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya penularan hanya dengan himbauan agar ibu yang terinfeksi HIV tidak hamil. Upaya jangka panjang yang harus kita lakukan untuk mencegah merajalela AIDS adalah merubah sikap dan perilaku masyarakat dengan kegiatan yang meningkatkan norma-norma agama maupun sosial, sehingga masyarakat dapat berperilaku seksual yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berperilaku seksual yang bertanggung jawab adalah tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, hanya melakukan hubungan seksual dengan mitra seksual yang setia dan tidak terinfeksi HIV. 3. Menghindari hubungan seksual dengan wanita-wanita tuna usia. 4. Menghindari seksual dengan orang yang mempunyai lebih dari satu mitra seksual. 5. Mengurangi jumlah mitra seksual sedikit mungkin. 6. Menghindari hubungan seksual dengan kelompok risiko tinggi tertular AIDS. 7. Tidak melakukan hubungan anogenital. Dan terakhir, gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir hubungan seksual. Penyuluhan khasiat manisan lidah buaya untuk pencegahan pada penyakit HIV. Tujuannya: 1. Meningkatkan obat pencahar. 2. Mengembangkan lidah buaya sebagai makanan untuk kesehatan. 3. Meningkatkan keterampilan tentang pembuatan manisan lidah buaya.